Kan agama selalu ada setelah para utusannya nggak ada, Mas. Utusannya udah nggak ada, baru ada agamanya. Yang bikin perkumpulan, yang bikin geng tuh setelahnya, pengikutnya. Maka semua yang bikin chaos itu pasti pengikutnya. Kalau Anda masih meyakini atau berpikir bahwa agama bermerek Islam adalah suatu agama yang dibawa atau diajarkan atau disebarkan oleh Nabi Muhammad, maka dapat dipastikan Anda adalah korban atau victim dari santet, ya, alias kebohongan-kebohongan doktriner yang diajarkan oleh ustadz-ustadz tertentu, oleh ulama-ulama tertentu yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang dibawa, didirikan atau disebarkan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan faktanya, kalau Anda kaji secara teliti dalam Al-Quranul Karim, agamanya Nabi Muhammad bukan agama bermerek Islam. Dan Muhammad sama sekali tidak pernah menyebarkan agama bermerek Islam. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada tiga kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satu pun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak satu pun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai Muslim, itu ya, tidak terkait dengan itu. Muslim itu terkait dengan para nabi-nabi sebelumnya, seperti yang kita baca tadi. Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata Muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya, agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, sebagaimana yang dipahami selama ini, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Setelah kita membaca ayat ini, itu kita menjadi tahu bahwa identitas agama Nabi Muhammad itu adalah agama Siratal Mustaqim itu, yang itu disifati dengan sifat Hanif oleh Al-Quran, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-An'am. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Nah, jadi jelas sekali ya teman-teman ya. Agama bermerek Islam yang sekarang tersebar di seluruh dunia dengan berbagai kelompoknya ini ya. Ini bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan juga agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Lantas, siapa yang menyebarkan agama bermerek Islam? Oke, kita simak dulu edukasi dari Abu Marlo berikut ini. Kan agama selalu ada setelah para utusannya nggak ada, Mas. Utusannya udah nggak ada, baru ada agamanya. So, emang kalau Musa sekarang ada, Mas Musa agamanya apa? Emang dia mau jawab apa, Mas? Yang bikin perkumpulan, yang bikin geng tuh pengikutnya. Maka semua yang bikin chaos itu pasti pengikutnya. Karena pemimpin-pemimpinnya tuh biasanya santai aja gitu. Kroco-kroconya yang ribut gitu biasanya. Itu di Quran ada, Mas, di surat 23 ayat 52 bahwa pengikut-pengikutnya yang akan membuat sesuatu hal yang chaos gitu ya.
Nah, jelas ya penjelasan singkat dari Abu Marlu ya. Sayangnya Abu Marlu memberi contohnya Musa ya. Dia tidak menyebut Muhammad ya. Tidak apa-apa ya. Tapi esensinya sama. Apa yang disampaikan Abu Marlu tegas mengedukasi seluruh pendengarnya bahwa sesungguhnya setiap agama itu bukan didirikan oleh tokoh-tokoh yang kemudian dianggap sebagai pendirinya. Ya, jadi agama bermerek Islam sekarang diklaim sebagai agama yang didirikan, disebarkan oleh Nabi Muhammad ya. Itu salah teman-teman ya. Begitupun dengan agama Yudaisme dianggap sebagai agama yang disebarkan, didirikan oleh Nabi Musa. Itu juga salah. Demikian juga dengan agama bermerek Kristen ya. Kalau Anda baca Alkitab Bible dengan teliti, tidak ada Yesus mendirikan agama bermerek Kristen. Tidak ada ya. Sebagai tambahan informasi, kita ingat lagi edukasi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta berikut ini. Saya pernah di sini memberikan kesaksian bahwa kekristenan bukan agama. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, "Pak Yohanes, kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen." Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Rasul lagi Konstantin mensahkan lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia. Itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Nah itu. Jelas ya sahabat-sahabat ya. Jadi agama bermerek Kristen bukan agama yang dibuat atau didirikan atau disebarkan oleh Yesus Kristus. Bukan. Demikian juga dengan agama bermerek Islam. Sama sekali bukan agama yang didirikan atau disebarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan. Ya. Kemudian teman-teman, poin kedua yang harus kita ingat juga, sebagaimana disampaikan oleh Abu Marlu tadi. Oke, sebelum lanjut, kita simak lagi cuplikan videonya. Pernyataan Abu Marlu yang tegas mengatakan bahwa agama-agama yang sekarang kacau ya, ini geng-geng ya. Oke, demikian cuplikan videonya. Kan agama selalu ada setelah para utusannya nggak ada, Mas. Utusannya udah nggak ada, baru ada agamanya. So, emang kalau Musa sekarang ada, Mas Musa agamanya apa? Emang dia mau jawab apa, Mas? Yang bikin perkumpulan, yang bikin geng tuh setelahnya. Pengikutnya. Perkumpulan yang bikin geng tuh setelah pengikutnya. Maka semua yang bikin chaos itu pasti pengikutnya. Karena pemimpin-pemimpinnya tuh biasanya santai aja gitu. Krocok-kroconya yang ribut gitu biasanya. Itu di Quran ada, Mas, di surat 23 ayat 52 bahwa pengikut-pengikutnya yang akan membuat sesuatu hal yang chaos gitu ya. Yes, jadi yang bikin kacau, yang bikin chaos ya, itu orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad, ngaku-ngaku pengikut Yesus ya, ngaku-ngaku pengikut Musa. Ini yang bikin rusuh, bikin chaos ya. Ya betul ya, sepakat dengan Bang Abu Marlu ya. Tadi juga sempat dikatakan bahwa yang bikin geng, yang bikin perkumpulan itu pengikut-pengikutnya atau orang yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Nah teman-teman, ketika Abu Marlu mengatakan geng ya, ini kemudian saya jadi teringat, ini cerita sedikit teman-teman ya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya di penjara ya, kemudian ada salah satu teman di penjara namanya Pak Topan ya. Pak Topan itu mengatakan kepada saya, "Wah, kamu masuk penjara gara-gara yang kamu kritik itu adalah geng terbesar di dunia." Ya, jadi grup gangster terbesar di dunia yang kamu kritik, makanya kamu masuk penjara. Itu kata teman saya Pak Topan dulu waktu di penjara. Itu sekilas cerita aja. Nah teman-teman, menanggapi apa yang disampaikan Abu Marlu, kita sepakat ya, bahwa sesungguhnya perkumpulan ke perkumpulan yang kemudian diberi merek agama Islam, diberi merek agama Kristen, diberi merek agama Yahudi dan sebagainya ini ya. Ini adalah perkumpulan atau geng-geng yang dibuat oleh penerus-penerusnya ya, bukan oleh tokoh utamanya. Nah jelas ya. Nah karena mereka adalah geng ya, geng-geng perkumpulan-perkumpulan yang bikin kacau ini ya, maka jangan heran
Kalau sekarang dalam perkembangannya, agama Islam sejak Nabi Muhammad meninggal, 3 hari nggak dikubur, kemudian menantunya dibunuh, cucunya dipenggal, mereka kemudian perang terus-menerus ya. Sesama agama Islam perang terus-menerus ya. Karena ini memang geng ya, alias perkumpulan-perkumpulan yang bukan disebarkan oleh Nabi Muhammad, tapi adalah gengs yang disebarkan oleh orang yang ngaku-ngaku pengikutnya ya. Jadi sesama Islam berantem terus, apalagi kepada yang non-Islam, wah diperangi, dimusuhi. Ya begitulah geng agama Islam ini. Kalau lu lihat sejarah Islam itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah panjang itu, panjang deh. Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu, cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Ya. Makanya ada yang nggak mau ikut-ikut, akhirnya mereka lebih ke spiritual. Iya. Ya, ada yang mereka yang merebut kekuasaan, pada itu ya kaum rasional itu mereka akhirnya berkuasa sampai dinasti Ottoman itu. Iya, sampai akhirnya mereka ngerebut Konstantinopel 1453. Jadi Istanbul sekarang. Iya, jadi Istanbul. Terus sampai akhirnya mereka runtuh tahun 1923. Nah itu kalau kita dari kacamata spiritual ya yang kaum rasional yang salah, dari kacamata rasional ya kaum spiritual yang salah. Tapi kalau pada dasarnya dengan adanya pembantaian, pembunuhan sadis terhadap keluarga Nabi Muhammad itu akhirnya menyebabkan keluarga Nabi Muhammad itu menyebar. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia,
Tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun.